Bayangkan, sistem pertahanan udara yang digembar-gemborkan sebagai tak terkalahkan mendadak berubah jadi bahan tertawaan dunia. Iron Dome, kebanggaan Israel, malam itu justru lumpuh total. Radar di Tel Aviv hancur, rudal masuk tanpa bisa ditahan, dan sirene merahung seperti film kiamat. Dunia terbelalak. Ternyata Israel tak sekebal yang mereka kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Jangan lupa tulis asal kota kalian di kolom komentar, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu share video ini agar makin banyak yang tahu kisah nyata yang mengguncang dunia ini. Saya doakan yang sudah subscribe selalu diberi kesehatan dan dimudahkan banyak rezekinya. Tanpa banyak peringatan, Israel kembali menunjukkan wajah aslinya. Suatu pagi yang tenang di perbatasan Mesir-Palestina mendadak berubah mencekam. Truk-truk besar berisi bantuan kemanusiaan yang sudah berhari-hari dipersiapkan, penuh dengan obat-obatan, pakaian kering, serta perlengkapan medis, tiba-tiba ditahan oleh tentara Israel. Padahal, konvoi itu jelas-jelas membawa lambang organisasi kemanusiaan internasional dengan bendera putih yang berkibar di setiap sisi kendaraan. Namun, seolah semua simbol itu tak ada artinya. Tentara Israel berdiri dengan senjata otomatis, wajah tanpa ekspresi seakan berkata, "Kalau mau lewat, izin dulu sama kami." Kata-kata itu tak pernah terucap secara langsung, tapi sikap arogan mereka sudah cukup jelas. Konvoi berhenti, mesin truk masih menyala. Supitman relawan bingung harus berbuat apa. Di kicauan, warga Palestina yang sudah menunggu dengan harapan hanya bisa memandang dengan wajah penuh kekecewaan. Bagi Mesir, kejadian tadi bukan sekedar penghinaan. Selama berminggu-minggu mereka sudah menanggung beban moral di mata dunia bahwa pintu perbatasan Rafah yang menghubungkan Mesir dan Palestina harus dibuka untuk alasan kemanusiaan. Mesir akhirnya melunak, bersedia membantu jalur logistik agar bantuan bisa masuk. Tapi apa balasannya? Israel malah seindah memblokir. Media Mesir langsung memberitakan insiden itu dengan nada keras. Headline koran pagi di Kairo menulis, bantuan ditahan, Palestina dibiarkan menderita. Wartawan asing yang berada di lokasi segera menyebarkan foto-foto dramatis. Kotak-kotak bantuan dengan tulisan medical aid menumpuk di pinggir jalan. Sementara tentara Israel berjaga dengan wajah dingin. Foto itu viral dan publik dunia pun langsung bereaksi. Mesir murka. Para pejabat tinggi di Kairo menggelar rapat darurat hingga larut malam. Kita sudah berusaha menahan diri, tapi mereka malah mempermalukan kita di depan dunia, ujar salah satu menteri dengan nada geram. Presiden Mesir pun mengangkat alisnya tinggi-tinggi, memberi isyarat bahwa kesabaran mereka sudah habis. Tak hanya Mesir, suara protes datang dari berbagai penjuru. Iran, yang selama ini dikenal vokal mengecam Israel, langsung mengeluarkan pernyataan keras. Ini bukti nyata bahwa rejim Zionis tidak pernah menghormati hukum internasional. Di Beirut, politisi Lebanon menuding Israel sengaja mencari gara-gara. Mereka ini memancing konflik agar dunia terus sibuk dengan ulah mereka. Sementara itu, masyarakat internasional tampak kelelahan. Negara-negara barat hanya bisa menggeleng. Beberapa pemimpin Eropa memberi komentar normatif menyebut tindakan Israel sebagai tidak bijak dan kontraproduktif. Namun, di balik itu, publik merasa komentar semacam itu tidak ada gunanya. Israel sudah terlalu sering bertindak semaunya dan dunia hanya bisa menonton. Ironisnya, di media sosial justru perdebatan semakin panas. Warganet Arab membanjiri Twitter dengan tagar hashtag #FreeItoPalestine. Sementara warganet Israel malah membalas dengan singkiran. Kalau butuh bantuan, biar kirim lewat pos aja. Suasana digital memanas, seakan perang dunia maya menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Di sisi lain, relawan yang ikut dalam konvoi benar-benar patah hati. Salah satu dokter asal Mesir yang ikut dalam rombongan berkata dengan suara bergetar, "Kami tidak membawa senjata, kami hanya membawa obat." Tapi mereka merekodkan kami seperti ancaman. Testimoni ini direkam kamera pertama, lalu disiarkan luas di televisi. Rakyat Mesir yang menonton merasa darah yang mendidih. Bagi Kairo, ini bukan hanya soal bantuan kemanusiaan, ini soal harga diri.
Mesir adalah negara besar di kawasan, punya sejarah panjang dan dikenal sebagai pemimpin dunia Arab. Tapi kini Israel memperlakukannya seolah-olah hanya negara kecil yang tidak punya suara. Itulah titik kembali. Marah di podium konferensi pasti tidak akan cukup. Malam itu, di ruang rapat Kementerian Pertahanan Mesir, peta besar Timur Tengah terbentang di atas meja. Lampu remang-remang, suara kipas angin berdengung, dan para jenderal duduk serius dengan wajah keras. Kita tidak bisa lagi hanya berteriak. Dunia tahu Israel keras kepala. Kalau kita ingin dihormati, kita harus menunjukkan taring, ucap seorang petinggi militer. Presiden Mesir hanya mengangguk pelan, tapi matanya berbicara banyak. Ada keputusan besar yang sedang digodok. Dan dunia tidak tahu, malam itu Kairo sudah menekan tombol pertama dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang kawasan. Mesir sadar, berteriak di podium tidak akan membuat Israel gentar. Kata-kata protes keras di konferensi pers hanya jadi headline sesaat, lalu hilang di pelan berita-berita baru. Israel sudah terbiasa dengan kecaman. Ibarat batu yang dihujani air hujan, tak pernah terkikis. Maka Kairo harus mencari jalan lain. Jalan yang lebih sunyi, namun jauh lebih tajam. Di balik pintu tertutup, pemerintah Mesir menggelar pertemuan rahasia. Lokasinya bukan di istana presiden atau markas militer utama, melainkan di sebuah kompleks kecil dekat pinggiran Kairo, jauh dari sorotan media. Malam itu, udara terasa panas dan tegang. Lampu neon menyinari meja panjang, di atasnya terbentang peta besar Timur Tengah. Lingkaran merah menandai posisi-posisi penting Israel, sementara jarum laser menunjuk lurus ke Tel Aviv. Israel sudah kelewatan, ucap seorang jenderal senior dengan suara berat. Kita sudah berusaha sabar, tapi mereka mempermalukan kita di depan dunia. Kalau kita diam, mesti akan terlihat lemah. Presiden Mesir duduk di ujung meja, tangannya bertaut rapat, matanya tajam menatap peta. Ia tidak langsung bicara, membiarkan para bawahannya menyampaikan pendapat. Satu persatu suara bermunculan. Ada yang menyarankan diplomasi lewat PBN, ada pula yang mendesak tindakan militer. Namun, seorang penasihat khusus akhirnya memberi usulan yang membuat ruangan hening. Kita tidak bisa melawan Israel sendirian. Mereka punya teknologi canggih, punya sekutu besar. Tapi, kalau kita bergandengan dengan kekuatan lain, maka ceritanya akan berbeda. Semua mata menoleh kepadanya. Siapa yang kau maksud? Tanya Presiden singkap. Iran, jawab sang penasihat. Dan Yaman. Kita tahu, Teheran selalu mencari alasan untuk menentang Israel. Houthi di Yaman pun sudah lama menunggu kesempatan. Kalau kita bersatu, serangan kita akan lebih sulit diprediksi. Ruangan mendadak riuh. Ada yang setuju, ada yang mengernyitkan dahi. Aliansi semacam ini beresiko tinggi. Tapi satu hal yang pasti, ide itu menggoda. Presiden akhirnya memberi instruksi singkat. Hubungi mereka. Tapi lakukan dengan sunyi. Dunia tidak boleh tahu sampai waktunya tiba. Maka, jaringan komunikasi rahasia segera bergerak. Diplomat Mesir menghubungi Teheran lewat jalur belakang. Hanya butuh beberapa kata sandi, dan pihak Iran langsung paham maksudnya. Respons mereka cepat, bahkan terkesan antusias. Akhirnya Mesir sadar, ujar seorang pejabat tinggi Iran lewat sambungan aman. Kami sudah menunggu momen ini. Katakan kapan, kami akan siap. Tak berhenti di situ, Mesir juga menghubungi Sana'ah, markas kelompok Houthi. Jawabannya lebih lugas dan penuh semangat. Ini yang kami tunggu-tunggu. Kami sudah siapkan rudal dan drone. Tinggal tunggu aba-aba. Dalam hitungan hari, terbentuklah aliansi yang belum pernah dibayangkan banyak orang. Mesir, Iran, dan Yaman. 3 kekuatan dari arah berbeda, bersatu dalam satu tujuan, mengguncang Israel. Menariknya, Israel sama sekali tidak menduga. Intelijen mereka justru sibuk dengan hal-hal remeh, seperti melacak akun media sosial bocah Palestina yang mengunggah video ejekan. Fokus mereka teralihkan pada dunia maya, sementara di dunia nyata, rencana besar sedang digodok. Mesir memainkan perannya dengan sangat halus. Di depan publik,
Mereka tetap bicara soal diplomasi, soal pentingnya jalur kemanusiaan, seolah ingin meyakinkan dunia bahwa mereka masih dalam jalur damai. Tapi di balik layar, para jenderal sudah menyiapkan strategi militer lengkap dengan koordinasi lintas negara. Pertemuan lanjutan dilakukan secara virtual dengan pengamanan berlapis. Para perwira tinggi dari ketiga negara muncul di layar besar. Wajah mereka serius, mata tajam penuh tekad. Diskusi panjang malam itu menyinggung target, waktu pelaksanaan, dan metode serangan. Iran menawarkan dukungan rudal balistik jarak jauh. Yaman menjanjikan serangan drone dari selatan, mengejutkan pertahanan Israel yang jarang mengantisipasi arah itu. Mesir sendiri mengambil tanggung jawab utama, meluncurkan rudal dari arah barat langsung mengancam jantung Tel Aviv. Target dipilih dengan hati-hati, bukan sekadar pangkalan militer biasa, melainkan pusat radar utama di Tel Aviv. Radar itu adalah mata Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan Israel. Tanpa radar, Iron Dome hanya kotak besi tak berguna, ibarat komputer tanpa layar, canggih tapi buta. Kalau radar itu hancur, jelas seorang komandan Iran, maka Iron Dome tidak bisa lagi melihat rudal yang masuk. Mereka akan kebingungan seperti orang disuruh bertarung dalam gelap. Mesir mendengarkan dengan sesama, mengangguk. Rencana itu masuk akal. Aliansi sepakat serangan harus simultan datang dari 3 arah sekaligus agar Israel tidak punya waktu bereaksi. Rumor tentang kerjasama ini sempat bocor kecil-kecilan, tapi segera ditepis. Israel menertawakan kabar itu, menyebutnya gosip murahan. Israel tidak akan berani, Iran hanya bisa teriak, dan Houthi hanyalah gerombolan liar, kata seorang ahli Israel di televisi 8. Penonton di studio ikut tertawa. Mereka tidak tahu roda operasi militer rahasia itu sudah mulai berputar. Dan ketika roda besar itu bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Aliansi 3 negara akhirnya sampai pada satu keputusan penting. Serangan tidak boleh dilakukan secara asal. Target harus dipilih dengan cermat, bukan hanya untuk membeli pukulan, tetapi juga untuk menunjukkan boleh dunia bahwa Israel tidak kebal. Dan dari semua opsi yang dibahas, pangkalan militer, gudang senjata, bandara, kelihatan jatuh pada satu titik vital, pusat radar Israel di Tel Aviv. Radar itu bukan radar biasa. Bagi sistem Iron Dome, radar adalah mata dan telinga. Tanpa radar, Iron Dome pada seorang kiper yang tutup matanya hanya bisa meraba tak tahu arah datangnya boleh. Inilah titik lemah yang selama ini jarang disadari dunia. Semua orang tahu Iron Dome terkena ampuh, tapi hanya sedikit yang tahu bahwa sistem itu sangat bergantung pada mata elektroniknya. Mesir mengajukan analisis intelijen yang membuat suasana rapat menjadi tegang. Di layar besar, muncul citra satelit beresolusi tinggi. Gedung besar berbentuk kubus, dikelilingi pagar kawat berduri dengan antena raksasa yang berdiri menjulang. Inilah jantung Iron Dome, jelas seorang perwira Mesir sambil menunduk dengan laser pointer. Jika bangunan ini hancur, maka seluruh jaringan radar mereka akan kacau. Hiran mendengar dengan penuh perhatian. Seorang jenderal mereka menambahkan, "Kami bisa bantu dengan rudal jarak jauh. Rudal-rudal ini dirancang untuk menembus pertahanan konvensional. Kalau diluncurkan bersamaan, mereka tidak akan sempat menghitung lintasannya." Yaman pun tidak mau kalah. Dari selatan, kami punya drone kamikaze. Mungkin ukurannya kecil, tapi cukup untuk membuat radar kewalahan. Mereka tidak akan tahu harus fokus kemana. Perpaduan strategi ini membuat rencana semakin matang. Serangan harus datang bersamaan dari barat, timur, dan selatan. Dengan begitu, radar Israel tidak akan punya waktu untuk memilah ancaman. Ibarat orang yang diserang dari 3 arah, pasti kewalahan meskipun punya perisai. Ironisnya, saat aliansi ini sibuk merancang operasi, Israel justru sibuk dengan hal yang tidak penting. Intelijen mereka lebih fokus mencari akun media sosial anak-anak Palestina yang mengunggah video menginjek tentara.
Beberapa pejabat bahkan bangga mengumumkan bahwa mereka berhasil melacak seorang remaja yang membuat meme Iron Dome dari Iron Jam. Dunia maya jadi prioritas, sementara ancaman nyata luput dari perhatian. Di Tel Aviv sendiri, suasana malam tampak normal. Jalan-jalan dipenuhi lampu neon, kafe-kafe ramai, dan masyarakat Israel masih percaya diri bahwa negara aman. Mereka percaya Iron Dome akan selalu melindungi seperti payung raksasa yang tidak pernah gagal. Padahal, di balik layar monitor pusat radar sudah diamati dari jauh oleh musuh. Mesir, Iran, dan Yaman sudah menentukan waktu serangan. Jam, menit, bahkan detik telah diputuskan. Semua pasukan yang terlibat mendapat aba-aba. Begitu aba-aba diberikan, tidak ada jalan mundur. Diskusi aliansi semakin dalam, bahkan menyentuh soal efek psikologis. Bukan hanya bangunan yang kita hancurkan, kata seorang komandan Iran, tapi juga rasa percaya diri mereka. Kalau radar ini jatuh, dunia akan tahu bahwa Iron Dome tidak lebih dari dongeng. Semua setuju, dan keputusan itu membuat suasana rapat terasa berat sekaligus mendebarkan. Ini bukan sekedar operasi militer. Ini akan jadi pesan ke seluruh dunia bahwa mitos Israel bisa diguncang. Menjelang hari H, latihan kecil dilakukan. Rudal-rudal dicek ulang, drone disiapkan, jalur komunikasi dijaga ketat. Di markas militer Mesir, seorang teknisi muda bahkan berbisik kepada komandannya, "Apakah kita benar-benar siap melawan Israel?" Sang komandan hanya menepuk bahunya dan menjawab, "Kita tidak melawan sendirian. Kali ini kita tidak sendiri." Di sisi lain, para pejabat Israel masih larut dalam kesombongan. Dalam sebuah acara televisi, seorang analis berkata dengan nada meremehkan, "Oh, Mesir tidak berani melawan kita. Iran terlalu jauh. Houthi, mereka hanya pemberontak desa. Tidak ada yang bisa menebus Iron Dome." Penonton di studio tertawa. Mereka tidak tahu dalam hitungan hari tawa itu akan berubah menjadi kepanikan. Radar Tel Aviv yang menjadi target utama sebenarnya sudah lama diingatkan oleh sebagian teknisi militer Israel. Mereka tahu sistem cadangan yang ada di gudang sudah usang. Bahkan beberapa komponen belum pernah diuji sejak dipasang. Tapi laporan itu selalu ditolak oleh atasan, dianggap terlalu remeh. Israel kebal, jangan buang waktu dengan ketakutan. Begitu jawabannya. Kesalahan terbesar mereka adalah meremehkan. Sebab di medan konflik, meremehkan lawan sama saja menjemput kehancuran. Dan malam itu semakin dekat. Malam di menara langit Tel Aviv tidak lagi terang oleh lampu kota, melainkan kilatan rudal dari 3 arah sekaligus. Malam yang akan menguji mitos Iron Dome sekaligus membuka mata dunia bahwa setiap benteng, sehebat apapun, selalu punya celah. Ledakan besar itu seperti palu raksasa yang menghantam jantung Tel Aviv. Api menculang ke langit, asap hitam menutupi bintang malam, dan kaca-kaca gedung pecah bergelimpangan di jalanan. Suara sirena meraung tanpa henti seperti ratapan panjang yang menelan seluruh kota. Orang-orang berlari panik ke arah bunker dawat bawah tanah. Sebagian menangis sambil menggandeng anak-anak mereka. Malam yang biasanya dipenuhi lampu, kafe, dan tawa di jalan-jalan Tel Aviv, kini berubah menjadi neraka di dunia nyata. Di pusat kendali militer Israel, layar-layar monitor yang biasanya penuh dengan titik radar tiba-tiba mendadak gelap. Satu persatu sinyal hilang, garis koordinat mati, dan data lintasan rudal tak lagi muncul. Para teknisi berteriak panik, "Sistem down, radar offline, kami kehilangan penglihatan." Suara mereka bercampur dengan alarm merah yang berputar-putar di langit-langit ruangan. Komandan yang memimpin ruangan itu berusaha tetap tenang, tetapi wajahnya yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia memerintahkan, aktifkan sistem cadangan. Namun begitu tombol cadangan ditekan, layar hanya menampilkan error.
Sistem cadangan ternyata sudah lama tak diperbarui. Beberapa perangkat bahkan masih menggunakan teknologi lama yang seharusnya sudah pensiun. Rudal pencekat Iron Dome tetap diluncurkan, tapi semua meleset. Rudal-rudal itu berterbangan ke langit malam tanpa arah jelas, meledak sia-sia di udara kosong. Dari kejauhan, pemandangan itu seperti pesta kembang api yang tak terkoordinasi. Rakyat yang melihat dari bunker justru semakin ketakutan. Mengapa Iron Dome menembak ke udara kosong? Mana rudal musuhnya? Tanya seorang anak kecil polos, membuat orang tuanya hanya bisa terdiam sambil memeluk erat tubuhnya. Televisi nasional Israel berusaha menamaikan publik. Seorang juru bicara pemerintah tampil di layar, mengenakan jas rapi dan suara datar penuh wibawa. Ia berkata, warga diminta tetap tenang, pertahanan udara kita masih berfungsi. Israel aman. Namun saat kalimat itu baru setengah jalan, mikrofon di studio bergetar. Karena ledakan keras terdengar dari luar gedung, kamera berguncang, wajah juru bicara pucat, dan siaran mendadak diputus. Tayangan itu justru membuat rakyat makin panik, Gen. Di media sosial, kekacauan semakin jadi-jadi. Video-video amatir membanjiri dunia maya. Rekaman warga yang berlarian di jalanan, rodal yang jatuh menghantam gedung, hingga bangkai tersesak dengan orang saling dorong untuk masuk. Hashtag Iron Dome langsung jadi trending di Twitter. Netizen Arab bersorak mendakwahkan kegagalan sistem pertahanan yang selama ini diagungkan. Bahkan di pisang Israel sendiri lagi bisa mengadiri. Apakah ini Iron Dome atau simulator kembar api? Tulis seseorang dengan nada gedil. Di ruang rapat darurat Kabinet Israel, para jenderal saling tuding. Ada yang menyalahkan intelijen karena gagal membaca gerakan Mesir, Iran, dan Yaman. Ada pula yang menuding teknisi radar karena tidak memperbarui sistem cadangan. Suasana rapat panas, kursi terbanting, meja ditampar, dan suara teriak memenuhi ruangan. Faktanya, tidak ada yang mau mengakui kesalahan. Padahal semuanya jelas, Israel terlalu percaya diri. Mereka menganggap Iron Dome abadi, padahal teknologi itu punya umur. Yang paling ironis, sebagian laporan teknisi sebenarnya sudah ada sejak lama. Mereka berkali-kali mengingatkan bahwa pusat radar di Tel Aviv butuh pembaharuan. Sistem cadangan sudah rapuh. Kalau radar ditambah jatuh, kita buta total, tulis seorang insinyur dalam laporan resmi setahun sebelumnya. Tapi laporan itu diabaikan, dianggap berlebihan, bahkan sempat dijadikan bahan lucon. Kini peringatan itu menjadi kenyataan pahit. Sementara itu, di jalanan Tel Aviv, suasana benar-benar kacau. Mobil-mobil ditinggalkan begitu saja, lampu-lampu lalu lintas padam, dan telepon genggam terus berbunyi dengan peringatan darurat. Namun tanpa radar, sistem tidak bisa menentukan lokasi rudal berikutnya. Rakyat hanya bisa mendengar suara sirena tanpa tahu arah bahaya. Kita bisa lari, tapi lari kemana? Teriak seorang warga dengan panik. Pemandangan yang lebih memilukan datang dari rumah sakit. Pasien yang baru saja dioperasi harus dipindahkan terburu-buru ke ruang bawah tanah. Dokter-dokter tetap bekerja meski cahaya lampu redup, hanya diterangi senter dan lampu darurat. Ambulans berdatangan tiada henti, membawa korban luka bakar, patah tulang, hingga mereka yang terkena serpihan ledakan. Malam itu, rakyat Israel benar-benar merasakan ketakutan yang jarang mereka alami. Selama ini, mereka selalu percaya bahwa negaranya aman, bahwa teknologi bisa melindungi mereka. Namun kini, keyakinan itu hancur bersama runtuhnya radar Tel Aviv. Di luar negeri, para pengamat militer sibuk memberikan analisis. CNN menulis, Israel kehilangan mata pertahanannya. Al Jazeera menayangkan video drone yang menunjukkan asap membubung dari Tel Aviv. BBC dengan dingin menyebut kebanggaan Israel kini dipertanyakan. Dunia menyaksikan momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, Iron Dome lumpuh total. Dan di markas militer Mesir, Iran, serta Yaman, kabar keberhasilan itu disambut dengan senyum tipis. Mereka tahu serangan ini bukan sekedar kemenangan taktis. Ini adalah pesan besar bahwa mitos Israel sebagai negara tak terkalahkan hanyalah ilusi. Malam itu, istilah Iron Dome resmi terkubur di benak banyak orang. Di media sosial, dunia ramai-ramai mengganti nama sistem pertahanan kebanggaan Israel itu menjadi Iron Dome.
Julukan baru itu lahir dari rasa geli sekaligus takjub. Bagaimana mungkin teknologi miliaran dolar yang selalu dipamerkan sebagai tameng tak tertembus bisa berubah menjadi sekedar kembang api di langit Tel Aviv. Warga Arab membanjiri lini masa dengan meme-meme pedas. Ada yang mengunggah gambar kiper sepak bola tanpa kacamata dengan caption Iron Dome tonight. Ada juga yang menampilkan video editan Rusal masuk ke gawang tanpa penjaga disertai teks. Selamat datang di Liga Tel Aviv. Netizen Israel pun tak kalah getir. Kita sudah bayar pajak bertahun-tahun untuk kembang api yang lain mahal di dunia. Tulis seorang pemuda di Twitter, disertai emoticon menangis. Sementara itu, di dalam ruang rapat darurat di Tel Aviv, suasana makin kacau. Para jenderal senior berdiri dengan wajah pucat, sebagian menutup wajah dengan tangan, sebagian lagi marah-marah. Siapa yang bertanggung jawab atas sistem cadangan radar? Bentak salah satu jenderal. Tak ada yang menjawab. Semua saling menuduk, tahu betul bahwa kelalaian ini sudah berakar lama. Perdana Menteri Israel mencoba tampil di televisi nasional untuk menenangkan rakyat. Dengan suara tegang, ia berkata, Israel masih kuat. Jangan percaya propaganda musuh. Kita akan bangkit kembali. Namun, pidatonya terdengar hampa. Di luar studio, dentuman ledakan masih menggema. Dan rakyat tidak lagi percaya pada kata-kata indah. Iron Dome bukan hanya senjata, tapi simbol. Simbol bahwa Israel aman. Simbol bahwa teknologi bisa melindungi. Kini simbol itu runtuh. Rakyat merasa dikhianati oleh pemimpinnya yang terlalu sombong dan terlalu percaya diri. Sementara itu di luar negeri dunia gempar. Media internasional menayangkan cuplikan dramatis. Rudal masuk tanpa bisa dihalau, radar Tel Aviv hancur, dan rakyat Israel lari pontang-panting. Para pengambat militer di Eropa menyebut ini sebagai pukulan terbesar terhadap reputasi Israel dalam 2 dekade terakhir. Di Timur Tengah, sebaliknya, sorak-sorai terdengar. Di kafe-kafe Kairo, orang-orang menonton berita di televisi sambil bertepuk tangan. Di Teheran, jalanan dipenuhi perayaan kecil, orang-orang membagikan kurma dan teh hangat seakan menyambut kemenangan besar. Di Sana'ah, markas kelompok Houthi, para komandan tersenyum puas. Mereka akhirnya tahu, kami bukan sekedar pemberontak desa, ujar salah satu pimpinan dengan nada bangga. Iran pun tidak kalah angkuh, menyebut serangan itu sebagai bukti bahwa teknologi barat tidak lebih hebat dari tekad negara-negara yang bersatu. Namun efek terbesar ada di dalam Israel sendiri. Masyarakat mulai mempertanyakan pemerintahannya. Demonstrasi kecil muncul di beberapa kota, menuntut jawaban kenapa sistem pertahanan bisa gagal total. Seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam serangan malam itu menangis di depan kamera, berkata, "Kami percaya negara ini akan melindungi kami, tapi ternyata kami dibiarkan buta." Suaranya menggema di layar televisi, menusuk hati banyak orang. Di kalangan militer, kegagalan ini memunculkan rasa malu mendalam. Beberapa jenderal senior bahkan mempertimbangkan pengunduran diri. Mereka sadar, kepercayaan publik pada institusi pertahanan sudah runtuh. Iron Dome bukan lagi tameng, melainkan luka terbuka yang dipermalukan dunia. Koalisi Mesir, Iran, dan Yaman berhasil mencapai tujuannya. Mereka tidak hanya menghancurkan radar, tapi juga menghancurkan mitos. Dunia kini melihat bahwa Israel bisa dibuat lumpuh. Kemenangan ini jadi propaganda besar, menyatukan simpati dunia Arab yang sebelumnya tercerai-berai. Di markas militer Mesir, seorang jenderal berkata dengan nada dingin, "Malam ini kita tidak hanya menyerang Tel Aviv, kita menyerang keangkuhan mereka." Kalimat itu kemudian dikutip banyak media sebagai ringkasan dari seluruh peristiwa. Malam panjang itu akhirnya meninggalkan luka yang tak mudah sembuh. Di Tel Aviv, asap masih mengepul, sirene masih terdengar, dan rakyat masih berlindung di bunker. Tapi lebih dari itu, keyakinan mereka bahwa Iron Dome tak terkalahkan kini hancur berkeping-keping.
Sejarah pencatat malam itu sebagai titik balik. Malam ketika Israel merasakan ketakutan yang sama seperti yang selama ini dirasakan rakyat Palestina. Ketakutan hidup dalam bayang-bayang rudal tanpa tahu kapan dan dari mana datangnya serangan. Dan dunia pun menyadari satu hal, bahkan negara yang merasa paling kuat sekalipun bisa dibuat rapuh hanya dengan satu kesombongan, meremehkan lawannya. Sahabat, begitulah kisah nyata yang mengguncang dunia. Israel yang selama ini begitu percaya diri dengan sistem pertahanan canggihnya, akhirnya dipermalukan di depan mata dunia. Iron Dome yang diklaim sebagai perisai tak tertembus malam itu berubah jadi Iron Dome, simbol kegagalan yang tidak bisa ditutupi dengan propaganda apapun. Kita belajar bahwa teknologi sehebat apapun tidak akan berguna jika digunakan dengan kesombongan. Israel terlena mengira musuh-musuhnya tidak punya keberanian atau kemampuan. Tapi justru karena meremehkan, mereka jatuh dalam jebakan. Malam itu Tel Aviv buta, rakyatnya panik. Jenderalnya saling tuding dan dunia melihat Israel tak lebih dari negara yang rapuh. Kemenangan Mesir, Iran, dan Yaman bukan hanya tentang rudal dan radar. Lebih dari itu, ini adalah kemenangan psikologis, kemenangan moral. Dunia Arab yang sering dipandang lemah berhasil menunjukkan bahwa ketika bersatu, mereka mampu mengguncang mitos kekuatan Zionis. Namun kita juga tahu, perang tidak pernah membawa kedamaian sejati. Di balik sorak-sorai ada pula tangisan. Di balik kemenangan ada korban sipil yang jatuh. Dan di balik hancurnya radar Tel Aviv, masih ada keluarga-keluarga Palestina yang tetap berjuang bertahan hidup setiap harinya. Malam itu hanyalah sebuah pengingat bahwa tidak ada kekuatan yang benar-benar abadi. Kesombongan selalu punya batas, dan sejarah selalu berputar. Hari ini yang kuat bisa jatuh, dan yang dianggap lemah bisa bangkit. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari runtuhnya dominasi Israel di Timur Tengah? Ataukah justru awal dari konflik yang lebih besar lagi? Sejarah belum meneluskannya, tapi satu hal yang pasti, dunia sudah berubah. Sahabat semua, bagaimana menurut kalian? Apakah serangan ini hanya kesulitan sesaat? Atau tanda bahwa kekuatan Israel mulai runtuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin baca pandangan kalian satu persatu. Dan jangan lupa bantu channel ini tetap berkembang dengan cara sederhana. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu semakin banyak orang bisa tahu kisah yang jarang dibicarakan media arus utama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.